Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atiyah dengan nomor induk mahasiswa 209210084, perwakilan dari kelompok 10 kelas Administrasi Bisnis 3. Nah, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Industri yang terkait dengan struktur sosial di masyarakat, contohnya kasus tambang timah di Pulau Bangka. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Riyandi dengan nomor induk mahasiswa 2092126, Siti Khairunisa 209210085, Susi Wulandari 209212999, dan Siva Windria Fauziahwati 209211082. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri. Pengertian pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Jenis-jenis pertambangan. Pertambangan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tambang terbuka atau surface mining. Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Yang kedua, tambang bawah tanah atau underground mining. Pemilihan metode penambangan dengan sistem tambang bawah tanah atau underground mining sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis, kondisi bahan galian yang akan ditambang, dan faktor pendukung lainnya. Pertambangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas: pertama, pertambangan mineral radioaktif; kedua, pertambangan mineral logam; ketiga, pertambangan mineral bukan logam; keempat, pertambangan batuan. Pertambangan mineral dan batu bara dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang. Yang pertama, mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya. Yang kedua, mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismut, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, kadmium, gallium, dan lain-lain. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, dan lain-lain. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap atau fuller's earth, slat, granit, granodiorit, andesit, gabbro, peridotit, basalt, trachyte, leucit, tanah liat, tanah uruk, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada batu bara, meliputi bitumen padat, batuan aspal, batu bara, dan gambut. Pengertian timah. Timah adalah logam lunak, putih keperakan yang sangat ringan dan mudah meleleh. Karena begitu lunak, timah jarang digunakan sebagai logam murni. Alih-alih, ia dikombinasikan dengan logam lain untuk membuat paduan yang memiliki banyak sifat menguntungkan. Ini termasuk tingkat toksisitas yang rendah dan ketahanan yang tinggi terhadap korosi. Timah juga mudah dibentuk. Pengertian timah menurut para ahli. Adapun definisi timah menurut para ahli antara lain,
Menurut Ensiklopedia Britannica, timah adalah unsur kimia yang termasuk dalam kelompok karbon, kelompok 14 atau 4A dari tabel periodik. Timah ini adalah logam putih lembut berwarna keperakan dengan semburat kebiruan, yang dikenal oleh orang-orang kuno dalam perunggu, paduan dengan tembaga. Jenis timah. Timah memiliki dua bentuk yaitu 1. Timah putih atau timah beta. Alotrop timah yang paling umum adalah padatin yang tampak seperti logam perak putih. Alotrop adalah bentuk elemen dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda. Salah satu sifat yang paling menarik adalah kecenderungannya untuk mengeluarkan suara melengking, yang aneh ketika dibengkokkan. Suara ini kadang-kadang dikenal sebagai tangisan timah. Yang kedua, timah abu-abu atau timah alfa. Bentuk kedua timah adalah A-timah atau alfa timah, juga dikenal sebagai timah abu-abu. Timah abu-abu terbentuk ketika timah putih didinginkan pada suhu kurang dari sekitar 13 derajat Celcius. Timah abu-abu adalah bubuk abu-abu amorf atau tidak memiliki bentuk kristal. Perubahan dari timah putih ke timah abu-abu berlangsung agak lambat. Sejarah dan proses penambangan timah di Bangka Belitung. Timah merupakan sumber daya alam utama Pulau Bangka Belitung sejak lama. Besarnya kandungan biji timah di daerah ini merupakan yang terbesar dari beberapa daerah lain di Indonesia. Bahkan untuk dunia, produksi timah asal Indonesia sangat mempengaruhi harga pasar dunia. Di dalam sejarah penambangan timah, telah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Proses penambangan timah pun kian efektif dan efisien berkat kemajuan teknologi pertambangan. Sejak dulu, telah tercatat berbagai teknik penambangan timah yang terjadi di Bangka Belitung. Proses penambangan timah terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini oleh PT Timah disebut dengan penambangan timah terpadu. A. Penambangan timah lepas pantai. Perusahaan mengoperasikan armada kapal keruk untuk operasi produksi di daerah lepas pantai. Armada kapal keruk mempunyai kapasitas mangkok mulai dari ukuran 7 kap sampai dengan 24 kap. Kapal keruk dapat beroperasi mulai dari kedalaman 15 meter sampai 50 meter di bawah permukaan laut dan mampu menggali lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulan. Setiap kapal keruk dioperasikan oleh karyawan yang berjumlah lebih dari 100 karyawan yang waktu bekerjanya terbagi atas 3 kelompok dalam 24 jam sepanjang tahun. B. Produksi penambangan darat yang berada di wilayah kuasa pertambangan. Perusahaan dilaksanakan oleh kontraktor swasta yang merupakan mitra usaha di bawah kendali perusahaan. Hampir 80% dari total produksi perusahaan berasal dari penambangan di darat, mulai dari tambang skala kecil berkapasitas 20 meter kubik per jam sampai dengan tambang besar berkapasitas 100 meter kubik per jam. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa masa depan pertambangan timah masih memiliki potensi yang besar untuk membawa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke masa kejayaan yang jauh lebih besar daripada saat ini. Pembangunan infrastruktur pengelolaan timah dari hilir hingga hulu, sumber daya manusia yang mumpuni menjadi PR besar dalam menghadapi globalisasi. Ketersediaan sumber daya alam belum cukup untuk bersaing dengan negara maju. Sebagai aset negara, regulasi yang melindungi harta kekayaan alam Indonesia perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menjamin sumber daya alam yang ada dan menjadi komoditas bagi era kebangkitan ekonomi daerah dan nasional. Nah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.